Soekarno telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Coba lihat benderanya warna apa? Merah putih, Beb. Maka Habib Ali Kuitang berkata, sebarkan kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya masing-masing. Namanya Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang. Bahkan diusulkan 2018 sebagai calon pahlawan nasional. Kemarin sudah terbukti dari KTLF dari Belanda bahwa dia adalah antek Belanda. Dapatnya pun lebih hebat daripada Utsman bin Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu video-video dari Bahar bin Smith. Jadi nggak ada habis-habisnya ya, Bahar bin Smith ini sama siapa itu yang namanya Ali Jindan, juga mereka itu menyebarkan pembelokan-pembelokan sejarah. Jadi mereka itu mengklaim bahwasanya leluhurnya itu para habaib yang ada di Indonesia ini juga ikut andil dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya ya teman-teman, ini adalah ya sebuah penipuan, ya pembohongan secara publik kepada kaum muslimin, terutama adalah kaum muslimin pribumi. Jadi kita itu jangan mau dibodoh-bodohi, jangan mau kita itu ya ketika sejarah kita itu dibelokkan. Nah maka dari itu kita sebagai kaum muslimin pribumi ini menolak yaitu orang-orang yang memalsukan ataupun membelokkan sejarah pahlawan Republik Indonesia ini. Jadi ini ada ceramah dari Bahar bin Smith ya teman-teman. Jadi Bahar bin Smith ini sama halnya seperti Ali Jindan, yaitu membelokkan sejarah Indonesia ini. Dan mereka mengunggulkan leluhurnya juga ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia. Coba mari kita simak videonya ya. Ini Indonesia merdeka karena para ulama, betul? Bahkan sampai bendera merah putih. Kenapa sampai sekarang kalau 17 Agustus bendera merah putih dipajang di depan rumah? Kenapa? Pertama kali itu adalah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang. Habib Ali bilang sama muridnya, lihat, Soekarno telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Coba lihat benderanya warna apa? Merah putih, Beb. Maka Habib Ali Kuitang berkata, sebarkan kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya masing-masing. Guru Mansur Tambora, beliau kibarkan bendera merah putih. Beliau ulama sepuh zaman dulu, keberaniannya luar biasa. Waktu Jepang menjajah Indonesia, ketika itu saudara-saudara, banyak daripada ulama ustadz kiai yang disuruh nyembah matahari. Semuanya nurut, kalau enggak bakal dibunuh. Tetapi ada dua ulama disuruh nyembah matahari, tetap gak mau nyembah. Sampai-sampai dua ulama ini ditaruh pedang samurai Jepang yang tajam di sini. Tetap mereka nggak mau menyembah matahari. Siapa dua orang itu? Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dan Guru Mansur Tambora. Sampai-sampai dalam riwayat manaqibnya Habib Salim, ininya kegores karena ditaruh samurai di sini. Ayo sembah matahari. Tetap mereka tidak mau menyembah matahari. Habib Ali Kuitang memerintahkan agar semua orang rakyat Jakarta khususnya dan umum untuk meletakkan, mengibarkan bendera merah putih. Habib Ali bin Husain Al-Attas, beliau orang susah, ulama yang zuhud, beliau kibarkan bendera merah putih. Cuma nggak punya bendera merah putih, beliau ambil sorbannya warna putih. Dicari-cari sorban merah nggak ada, adanya gordeng, diambil tuh gorden merah, dijahit jadi merah putih, dikibarkan depan rumahnya. Habib Salim bin Jindan, depan rumah ditaruh merah putih. Datang orang tanya, Habib, ngapain kok taruh bendera merah putih? Udah, kamu jangan banyak tanya, ikut pakai taruh bikin bendera merah putih depan rumah kamu. Begitu besar perjuangan mereka, begitu luar biasa pengorbanan mereka untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi apa yang diucapkan semua yang keluar dari mulutnya Bahar bin Smith itu adalah pembodohan ya teman-teman. Jadi nggak ada di dalam sejarah Indonesia ini bahwasanya para habaib ini yang katanya ya sebagai cucu Nabi ini ya mengklaim, tapi itu bukan ya teman-teman ya, terputus. Ya jadi mereka itu mengklaim bahwasanya pahlawan yang ada di Indonesia ini bukan saja kaum pribumi, tapi adalah dari kalangan para habaib gitu teman-teman. Nah ini juga sudah dibantah ya teman-teman oleh Kiai Imad, bahkan para pakar sejarah seperti Profesor Anhar Gonggong turun teman-teman. Ya, ini bahaya kalau sejarah Indonesia ini dibelokkan oleh mereka. Nanti bagaimana dengan generasi-generasi seterusnya ketika mendengar seperti itu pembelokan sejarah, malah anak cucu kita ini yang akan dijadikan budak-budak oleh mereka. Dan mereka juga ada yang memalsukan makam teman-teman ya. Seperti Bapak Lutfi, makam sana itu dibaklawikan. Jadi seakan-akan ternyata banyak juga pahlawan dari Baklawi ada di sana. Jadi banyak sekali gitu ya teman-teman. Nah, ini juga termasuk adalah pemalsuan makam. Nah seperti itu teman-teman ya, bukan saja pemalsuan sejarah, pemalsuan makam, pemalsuan nasab,
dan pendawiran, cerita-cerita khurafat sudah lengkap ya teman-teman di ceramahnya. Nah, maka dari itu ya di sini ada video yaitu dari Kiai Imaduddin Al-Bantani membantah semua yaitu pembelokan sejarah yang dilakukan oleh para habib-habib Allah ini. Ya seperti Ali Jindan, seperti ini Bahar bin Smith ya teman-teman. Itu juga membelokkan sejarah. Saya kira Ali Jindan doang, tapi Bahar bin Smith juga termasuk ya teman-teman. Nah, oke, kita langsung saja mari kita simak video yaitu dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Habib-habib ini selalu mendemonstrasikan seakan-akan mereka lah orang yang paling berjasa bagi kita. Dan itu bukan hanya untuk level pondok pesantren, bahkan level Indonesia. Level hari proklamasi, katanya itu berkah daripada Habib Alwi Kuitang, namanya Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang. Bahkan diusulkan 2018 sebagai calon pahlawan nasional. Kemarin sudah terbukti dari KTLF dari Belanda bahwa dia adalah antek Belanda. Dapatnya pun lebih hebat daripada Utsman bin Yahya. Kalau Utsman bin Yahya dapatnya penangnya itu cuma 1, Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang dapatnya 2, dan ini bisa dikonfirmasi di Leiden Library yang ada di internet. Masuk bapak-bapak kiai-kiai ke perpustakaan Leiden yang ada di internet, kemudian klik digital collection, tulis Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, muncul itu fotonya dengan 2 bintang penghargaan dari Ratu Belanda. Itu 2018 mereka ingin sudah bahwa dari mereka ada yang jadi pahlawan nasional. Ditolak sama Departemen Sosial, Kementerian Sosial. Seorang Balawi lagi dari Kalimantan, dia usulkan hampir aja 2021-2022 itu akan diangkat. Akhirnya turun para sejarawan, Profesor Anhar Gonggong. Ini bukan pejuang. Sultan siapa namanya itu? Sultan Hamid. Ini adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Itu sudah mau diangkat jadi pahlawan nasional. Karena apa? Bahaya kalau orang-orang yang tidak seharusnya menjadi pahlawan kemudian dianggap pahlawan hanya karena dia diangkat sebagai pahlawan nasional. Ini adalah untuk sedikit demi sedikit mereka merampas daripada kesejarahan kita. Orang-orang yang dulu tidak pernah berjuang bahkan berada di dalam barisan Belanda kok hari ini pengen menjadi pahlawan. Kan konyol. Pengkhianat masa lalu hari ini hanya dengan cerita palsu dan kualat modalnya kemudian akan menguasai daripada kesejarahan kita. Ini yang terjadi, Kiai Fadli. Jadi aneh cucu Nabi, mana susunan silsilahnya? Oh ini pakai muqaddam fiktif. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti itu ya ternyata sejarahnya ya leluhurnya itu yang ada di Indonesia ini. Kata Kiai Imaduddin Al-Bantani ini adalah malah antek-antek Belanda ya, teman-teman. Jadi kenapa dengan pedenya mereka itu di depan para jamaah mengatakan bahwasanya Indonesia ini merdeka berkat Habib, Indonesia ini juga merdeka berkat para ulama yaitu dari kalangan habaib. Nah, seperti itu teman-teman. Bahkan Habib Ali Kuitang. Jadi mereka itu apa enggak memiliki rasa malu ya teman-teman. Padahal sejarah-sejarah pakar sejarah Indonesia ini seperti Profesor Anhar Gonggong juga turun yaitu untuk membuktikan bahwasanya mereka itu bukan termasuk pahlawan gitu ya teman-teman. Yang pahlawan ya asli-asli orang-orang pribumi yang rela yaitu berdarah-darah demi membela tanah air ini teman-teman, bukan dari kalangan para habaib. Jadi mereka itu berani yaitu membelokkan sejarah. Pasti ini ada tujuannya teman-teman. Pasti ini ada tujuannya, yaitu mereka ingin menguasai sejarah yang ada di Indonesia ini dengan ya dibelokkan yaitu para habaib teman-teman. Kasihan kalau generasi kita ini ya anak cucu kita yang nggak tahu sejarah lalu kemudian dicekokin sejarah-sejarah palsu dimasukin yaitu sejarah dari kalangan mereka. Nah seperti itu. Jadi mereka itu tidak juga masalah hal itu ya teman-teman. Bahkan banyak lagi yaitu ketika berceramah isinya hanya pendawiran, memalak, meminta secara paksa, lalu kemudian cerita-cerita khurafat, cerita dusta, mencaci maki, mengolok-olok, bahkan teriak-teriak kalau ceramah ya seperti Bahar bin Smith tadi ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi kita sebagai muslimin berhati-hati ya, jangan mau dibodoh-bodohi oleh mereka itu yang mengatasnamakan zuriat Nabi SAW. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.